Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sunyandi. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang arti ideologi. Sebelum saya menjelaskan arti ideologi, saya akan berbicara sedikit tentang terjadinya corona ya sekarang. Mungkin teman-teman sekarang lagi pada di rumah. Semoga teman-teman semua sehat dan walafiat, selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga selalu makanan teman-teman semuanya agar teman-teman sehat. Semoga lebih efektif belajar di rumah ya, karena mempunyai sekaligus dua penyemangat, yaitu ayah dan ibu kalian. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang ideologi ya. Sebenarnya ideologi itu kata dari asal gagasan dan lindasan. Gagasan seperti apa gagasan tersebut? Seperti apa ya? Jadi ini teman-teman, gagasan itu seperti kalian tuh mempunyai gagasan, mempunyai wawasan yang sangat tinggi ataupun jelas, tapi teman-teman tidak menjalankannya. Itu seperti saja bohong gitu ya, seperti bohong tanpa harus mencontohkan atau mencobanya. Jika kalian mencobanya, kalian akan tahu hasil dan tujuan tersebut, akan tetapi kalian tidak menjalankannya. Jadi sia-sia aja gitu, kalian udah kaji semalaman terus kalian tidak menjalankannya. Seperti kemarin ada aksi kannya di DPRD, aksi tentang apa ya, Omnibus Law. Omnibus Law kan sebelumnya kan ada yang ngasih apa ya, surat edaran terhadap ke seluruh masyarakat lah intinya. Nah, kalian kaji semalam, kalian terus kalian memperdalam itu semua kajian tersebut, dan kalian udah tahu seluk busuknya kayak gimana. Pas hari hanya kalian tidak mengikuti aksi. Itu seperti itu kalian teman-teman. Jadi jangan seperti itu ya. Jika kalian mempunyai landasan ataupun tindasan, sok kalian mencobanya agar kalian bisa tahu seperti apa dalamannya gitu. Seperti apa sih jawabannya gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang ideologinya. Ideologi kan termasuk dengan landasannya. Langsung masuk ke materi aja ya, biar lebih cepat. Saya akan menjelaskan arti ideologi dan tujuannya ya. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi tersendiri diciptakan oleh Antoine Destrauch pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Bandingkan Weltanschauung secara umum, lihat ideologi dalam sehari-harinya seperti apa, dan beberapa arah filosofis, lihat ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan. Pada seluruh perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi, walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Definisi ideologi Marxisme ini yang pertama ya saya jelaskan, ideologi tentang mendefinisikan landasan. Yang kedua, saya akan menjelaskan etimologinya. Etimologi ideologi itu seperti apa? Nah, ini di sini ada kata etimologi itu. Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Francis Destrauch pada tahun 1766. Kata ini berasal dari bahasa Prancis. Ideologi merupakan gabungan dua kata. Jadi ideologi itu sebelum menjadi satu kata itu berawal dua kata ya teman-teman. Jadi kata yang pertama itu
kata Yunani itu ya, yang pertama itu kata Yunani. Apa kata Yunani menjelaskan itu logika, rasio, trans. Kata Yunani berbicara, Yunani itu apa ya, mengacu kepada gagasan yang logik, menjelaskan logikanya dan rasio. Deuterodes menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasannya. Nah itu yang kedua, itu saya menjelaskan tentang asal usulnya etimologi, ideologi ya. Seperti apa itu perpisahan sebagai dua kata itu akan tetapi menjadi satu kata. Nah ini di nomor 2 ya ada. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi ideologi yang ketiga. Definisi memang penting, oleh sebab itu Ibnu Sina pernah berkomentar, tanpa definisi kita tidak akan pernah bisa sampai pada konsep jika kita tidak menjalankannya. Karena itu menurut beliau sama pentingnya dengan silogisme. Baca logika berpikir yang benar bagi setiap proposisi, dalil atau pernyataannya yang kita buat. Mabda secara etimologi adalah masdar mimi ya teman-teman, dari kata ba'da ayabda'u bad'an wa mab'ad'an yang berarti permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran cabang. Dalam surat Al-Mawsu'ah Al-Falsafiyah entry Al-Mabda. Al-Mabda ideologi, pemikiran mendasar fikriyah, raisiyah dan patokan asasi. Al-Qaidah Al-Asasiyah, tingkah laku dari segi logika. Al-Mabda adalah pemahaman mendasar dan asas setiap peraturan. Lihat catatan kitab Khususun Nadah Ar-Rasyidah halaman 36. Mungkin banyak ya definisi-definisi dari etimologi tersebut. Cuman karena saya mungkin sampai sini saja. Ya mungkin definisi yang lainnya mungkin akan dijelaskan sama teman saya ya nanti. Karena saya cuma bisa menjelaskan segini saja mungkin ya. Ini ya teman-teman, seperti apa yang saya jelaskan tadi sebelum saya memasuki materi. Jika kalian mempunyai landasan ataupun jika kalian punya wawasan, kalian harus bisa berani berkomentar ataupun berani bertanya. Karena apa? Karena ilmu itu kita harus membagi. Jika ilmu harus memendam, kalian percuma saja, sia-sia kalian punya ilmu tapi kalian tidak bisa membagikan kepada teman-temannya agar teman-temannya tahu. Seperti gini aja, kalian mempunyai wawasan dan gagasan tapi kalian tidak bisa mengeluarkannya. Itu apa yang harus kalian maksudnya gitu kan. Namanya belajar juga kan, itu semuanya harus bisa mengamalkan agar teman-teman tahu, agar teman-teman bisa memahami. Walaupun sekarang yang saya memahami tentang ini, toh kalian bisa lebih paham dari saya gitu. Tidak apa-apa karena saya disuruh belajar dan teman-teman pun sama belajar sama saya. Kita berjuang bersama-sama. Maka dari itu sekarang silakan bertanya sama teman sama saya atau sama kelompok saya agar teman-teman tahu dan agar saya tahu seperti apa sih kesalahan saya dan seperti apa sih jawaban dari kelompok 2 ini gitu kan teman-teman. Jika teman-teman bisa membandingkan apa itu ilmu yang sesungguhnya atau ilmu yang benar-benar tidak sesungguhnya, kalian masih bakal tahu apa itu tersebut. Maka dari itu teman-teman bisa menghargai dalam berbicara ataupun dalam konteks yang sudah kelompok 2 buat, agar teman-teman bisa berkomentar dan teman-teman bisa bertanya. Jika teman-teman tidak paham ataupun belum paham tentang apa yang saya jelaskan, ya tidak apa-apalah bertanya gitu. Jangan dipendam, kan pendam itu rasanya sangat sakit, seperti
seperti ini aja, seperti kalian mempunyai beras dan kalian mau bikin nasi, cuman kalian bikin nasi itu airnya kebanyakan, kan jadi bubur kan. Nah seperti itu teman-teman, jangan seperti itu ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengamalkan satu sama lain gitu ya, agar teman-teman bisa lebih efektif lagi. Kita di sini harus kritis teman-teman, kita itu mahasiswa, maka dari itu teman-teman harus bisa menjadi mahasiswa yang unggul, karena apa ya, karena Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang intelektual, pemikiran yang intelektual ya, agar teman-teman bisa lebih paham ataupun tidak bisa dibodohin sama orang-orang yang pintar di sana ya teman-teman. Ya mungkin cuma segitu saja ya dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Ntar dulu teman-teman, sebelum saya menutup acara materi ini, saya akan berbicara dulu sebentar sama teman-teman. Teman-teman sebelumnya harus mendengarkan dari awal ya penjelasan saya ataupun materi ini, karena jika teman-teman pengen berkomentar ataupun pengen bertanya kan tidak susah kalau teman-teman bisa mengetahui lebih awalnya dan akhirnya dari teman-teman lainnya gitu kan ya. Itu saja mungkin teman-teman ya, mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun perkataan saya yang kurang, karena segini adanya. Syukron, minikafet bihada, afwan ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.